Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara-saudaraku pemirsa channel YouTube yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mengizinkan kita untuk belajar tentang agama Islam meskipun hanya melalui media YouTube ini. Semoga niatan kita untuk mendalami Islam diridhai Allah dan menambah keimanan kita semua. Salawat dari salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda agung Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan terbaru mengenai hikmah-hikmah yang terdapat dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan di samping kita sudah berada narasumber kita, guru kita, Kiai Haji Syekh Muhammad Yusuf MR. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Syekh? Kabar baik, Alhamdulillah. Nah, jadi pemirsa, dalam episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang ada di dalam kitab Al-Hikam, yaitu tentang dunia yang keruh. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia yang keruh. La tastaghrib wuqu'al akdari ma dumta fi hadhihi dari fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Janganlah heran dengan berbagai kekeruhan selama engkau masih berada di dunia ini, sebab kekeruhan tidaklah tampak kecuali itu adalah sifat wajibnya. Penjelasan: janganlah Anda merasa heran dengan kekeruhan-kekeruhan yang ada di dunia ini, karena dunia adalah negeri yang dipenuhi fitnah, gejolak, pertumpahan darah, kesedihan, dan lain sebagainya. Apakah Anda tidak menyaksikan pertumpahan yang terjadi hampir setiap detik di dunia ini? Apakah Anda tidak menyaksikan peperangan yang merenggut ribuan nyawa yang tak berdosa? Apakah Anda tidak menyaksikan anak-anak kecil yang kelaparan di berbagai belahan dunia? Itu adalah kotoran dunia. Jikalau Anda ingin mendapatkan cahaya terang dan kebahagiaan abadi, maka itu hanyalah ada di akhirat kelak. Dan itu pun tergantung pada amal kebaikan Anda selama berada di dunia ini. Jikalau Anda di dunia ini menjadi orang yang baik, maka Anda akan mendapatkan surganya dan merasakan kenikmatan abadi di akhirat kelak. Jikalau Anda jahat dan pelaku maksiat, maka Anda akan diliputi kesengsaraan yang tiada akhir. Apapun yang ada di dunia ini, baik uang, jabatan, ketenaran, dan lain sebagainya, semua itu hanyalah kotoran. Banyak orang rela berkelahi dan gontok-gontokan demi mendapatkan jabatan. Tidak sedikit orang yang rela angkat senjata demi mendapatkan sedikit materi. Itulah dunia, semuanya kekeruhan. Jikalau Anda di dunia ini menjadi orang yang baik, maka Anda mendapatkan surganya dan merasakan kenikmatan abadi di akhirat kelak. Jikalau Anda jahat dan pelaku maksiat, maka Anda akan diliputi kesengsaraan yang tiada akhir. Demikian yang terdapat di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan selanjutnya kita mohonkan kepada guru kita Kiai Haji Syekh Muhammad Yusuf MR untuk memberikan wejangan dan menguraikan makna yang terdapat dari pembahasan kali ini. Silakan kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-wahidil qahhar al-azizil jabbar al-malikil arsyil azim al-malikil quddus al-malikul haqqul mubin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Indonesia dan masyarakat di penjuru dunia, puji dan syukur kita kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, Zat yang Maha segalanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan nikmatnya, anugerahnya kepada kita, karunia-Nya kepada kita sejak kita berada di alam kandungan sampai nanti kita di alam abadi, di alam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apapun kedudukan Anda, mari bersama-sama kita mulai sedikit demi sedikit mengenal diri kita, mengenal alam semesta, mengenal kejadian-kejadian yang sudah selalu hadir di tengah-tengah kita. Terutama kita harus mengenal yang namanya kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Karena orang yang tidak mengenal kesalahan dan dosanya, maka dia tergolong orang-orang yang zalim, tergolong orang-orang yang sesat dalam hidupnya di atas dunia ini. Oleh karena itu, untuk mengenal kesalahan-kesalahan kita, Rasulullah Muhammadin SAW menyatakan dalam hadits qudsinya yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Sebaliknya pemirsa, orang yang beriman kepada Allah tidak mengenal diri, tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, bersama-sama kita ayo kembali introspeksi diri kita, menyadari diri kita. Artinya dari mana kita lahir, untuk apa kita hidup ini, dan kemana kita nanti setelah kematian kita. Ini perlu kita renung, perlu kita kaji. Karena sesuai tadi kajian yang telah dibacakan oleh Ustadz kita, ialah Ustadz Rahmat Ridwan, masalah tentang kenapa dunia ini keruh. Dunia ini keruh adalah sebab karena kekeruhan batin kita. Dunia ini rusak karena rusaknya batin kita. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk memperbaiki batin ini? Tidak ada lagi kecuali kita adalah mengenal kesalahan dan dosa kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia ini. Ternyata seandainya kita manusia akan menghitung-hitung kesalahan dan dosa kita, sekalipun memakai alat yang canggih, tak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Dosa lahir, dosa batin, dosa kezaliman kita, baik yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quranul Karim, menganjurkan kepada kita bahwa kita manusia hidup di alam dunia ini, siapapun orang manusianya, yang Islam segeralah bertaubat, lebih-lebih yang kafir segeralah bertobat kepada Allah. Yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yang artinya
Bersegeralah kalian, larilah menuju ampunanku. Bertobat kepadaku dari segala kesalahan dan kemaksiatan. Sesungguhnya surga seluas langit dan bumi hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa, bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kembali kita mengkaji diri, mengkaji dosa kita yang kita lakukan, terutama dosa kita selama kita berada di alam kandungan. Dosa terhadap ibu tercinta, ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Ibu kita susah payah, lemah selama mengandung kita. Apalagi pada waktu akan melahirkan kita, ibu kita sedih, bingung karena akan melahirkan seorang anak yang tercinta ke alam dunia ini. Ibu kita melahirkan kita bukan bertaruh harta, bukan bertaruh jabatan, bukan bertaruh uang, tapi bertaruh dengan kematian. Itulah pertama kali dosa dan dosa kita yang telah kita berikan kepada kedua orang tua. Sekali Allah tidak mencatat kita berbuat dosa kepadanya, tapi orang yang baik pasti akan merasa dosa kepada ibu dan ibu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ibu kita melahirkan kita ke alam dunia yang fana ini, maka ibu kita bersimpah darah, pengorbanan yang tiada tara demi menyelamatkan anaknya ke alam dunia ini. Alhamdulillah, kita dilahirkan oleh Allah melalui ibu kita ke alam dunia ini. Ayah kita menyambut kita dengan senyum, keluarga kita semua senang. Disitulah mudah-mudahan kita sebagai insan yang Allah lahirkan ke alam dunia ini menjadi insan yang tahu diri, insan yang bisa mengenal dosa-dosanya. Barang siapa yang bertobat kepada Allah dari kesalahan dan dosa, maka Allah berikan, Allah siapkan surga seluas langit dan seluas bumi, diperuntukkan bagi orang yang takwa dan bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah titik kenikmatan Allah, kelezatan hidup, pemberian Allah, anugerah Allah harus kita kenal. Karena barang siapa yang tidak mengenal nikmat Allah, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Terutama nikmat kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Beruntung kita tidak jadi binatang. Beruntung kita tidak menjadi celeng, babi, dan anjing, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita dijadikan manusia oleh Allah. Bukan kehendak kita, bukan permintaan kita, tapi semata-mata takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah bermaksud kepada kita. Kita hidup di alam dunia ini bukan hanya hidup, tapi ada visi, misi, dan tugas kita sebagai khalifah fil ardi, sebagai wakil Allah di muka bumi, untuk menjalankan, memakmurkan bumi, menjalankan keadilan dan menjalankan kebaikan-kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa di dunia ini tak pernah berhenti dari keruh, ribut tak pernah berhenti, silih berganti. Orang yang kaya tak pernah menemukan kebahagiaan dalam kekayaannya. Makin dia kaya makin susah. Pejabat yang jabatannya tinggi, sekali jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, mereka sulit untuk mendapatkan kebahagiaan karena salah memahami dalam hidup ini. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, siapapun Anda, mari mulai kita mengenal diri kita. Kita harus bersama-sama melihat keadaan yang sudah dikatakan tadi di kitab Al-Hikam. Di belahan dunia ini sudah keruh. Ini sebab karena nafsu kita. Ini sebab karena kezaliman kita melampaui batas.
Oleh karena itu, kezaliman apapun yang kita jalankan, ayo kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Yang terakhir saya berpesan, tadi masalah kotornya dunia ini, memang dunia ini katanya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah tempatnya najis. Yang kedua, tempatnya bara api. Dunia ini adalah racun. Ada 3 hal dunia ini. Yang pertama bara api, yang kedua racun, yang ketiga adalah najis. Artinya, siapapun orang yang mendekati kepada dunia, kalau tidak tahu ilmunya, maka dia akan kena racunnya dunia. Ketahuilah orang yang kena racunnya dunia ini adalah mereka akan bingung hidupnya. Mereka akan mabuk dengan dunia ini. Kalau sudah dimabukkan oleh dunia, mereka tak akan mencapai ketenangan. Tak akan benar bertemu dengan ketenangan. Karena orang yang dimabukkan oleh dunia ini adalah orang-orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dunia ini kotoran najis. Dunia ini adalah seperti jabatan. Itu jabatan adalah kotoran dunia. Kotoran kekuasaan. Kekayaan itu juga adalah kotoran najisnya dunia. Oleh karena itu orang yang kaya jangan pernah bangga dengan kekayaan. Bertobatlah kepada Allah. Karena Anda telah mendapatkan kotoran dunia. Orang yang punya jabatan jangan pernah bangga dengan jabatan. Karena itu adalah kotoran najisnya dunia. Bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya apabila kena racun ini, pasti hidupnya akan resah. Pasti akan mabuk. Tidak akan sadar tentang kehidupan ini. Artinya tak akan sadarkan diri. Yang kedua adalah dunia ini adalah bara api. Siapa yang mencoba mulai mencintai dunia, maka dia akan panas batinnya. Akan panas hatinya, akan terbakar otaknya. Karena mereka telah mencintai dunia. Orang yang mencintai dunia itu adalah orang yang telah siap untuk dibakar oleh Allah di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Artinya kita tidak harus mencintai dunia ini. Jadikanlah dunia ini sebagai alat sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dunia ini adalah najis. Siapa orang yang telah mendekati kepada dunia pasti akan kotor. Hatinya, jiwanya, perasaannya, perilakunya. Inilah dunia ini sekarang telah terjadi. Tidak hal ini. Kebakaran, najis, terus kotor. Inilah sebabnya kita kenapa orang kaya tidak pernah tenang. Orang yang diberi jabatan oleh Allah tidak pernah tenang. Karena mereka kena lagi 3 hal tadi. Kena racun dunia, kena bara api dunia, dan kena najisnya dunia. Mudah-mudahan kita akan selamat dari 3 hal ini. Akan kembali bertobat kepada Allah. Dengan izin Allah, mari kita bersama-sama mengembalikan diri kepada Allah. Dari mana kita lahir, untuk apa hidup ini, kemana kita nanti setelah mati. Mari kita bersama-sama mengkaji diri. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, seluruh bangsa-bangsa di dunia ini diberikan hidayah oleh Allah, dapat membuka mata hati sehingga mengenal kesalahan dan mengenal dosa-dosa kita. Demikian walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesimpulannya, dunia yang keruh ini sebenarnya disebabkan oleh nafsu manusia itu sendiri, begitu saya. Betul. Dan cara untuk membersihkan dunia ini kembali dengan membersihkan diri terlebih dahulu dengan bertobat kepada Allah, seperti itu. Betul. Jadi pemirsa, sebenarnya yang dibutuhkan seorang manusia untuk memperbaiki kekeruhan dunia ini adalah menyadari bahwa dirinya sendirilah yang membuat dunia ini keruh, dan segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami semoga pembahasan pada
episode kali ini bermanfaat untuk seluruh umat, terutama yang haus akan ilmu-ilmu ketuhanan, haus dengan ilmu-ilmu ketauhidan, dan haus dengan ilmu-ilmu untuk membersihkan diri sebagai bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara sekalian, jika terdapat kritik, saran, masukan atau apapun itu bentuknya, silakan tuliskan di dalam kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan untuk menutup video ini, sebelum kami tutup, kami mohonkan kepada guru kita untuk memimpin doa bersama. Terima kasih. Yang terakhir saya tutup dengan kalimat percayalah, bagi siapapun manusia, apapun kedudukan jabatannya, yakinlah orang yang tidak bertobat kepada Allah akan sengsara hidupnya dunia sampai akhirat. Dan percayalah, yakinlah, orang yang kembali ke jalan Allah, orang yang hidupnya berjalan di Shiratal Mustaqim, orang yang pandai bertobat kepada Allah dan bersyukur atas nikmat Allah akan bahagia dunia sampai akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami, wahai Allah yang Maha Rahman, wahai Allah yang Maha Rahim, kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat. Dan jauhkan kami ya Allah dari azab-Mu, dari azab siksa api neraka. Ya Allah, selamatkan kami semua dari segala bentuk kezaliman. Ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah dari dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ya Allah, tolong kami ya Allah, jangan biarkan kami terlantar. Jangan biarkan kami bergelimangan dengan dosa ya Allah. Jangan biarkan kami ya Allah terjerumus dalam hidup ini terhadap dosa. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan taubat. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan syukur. Bimbinglah kami ke jalan Shiratal Mustaqim. Wassallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula pembahasan kita pada episode kali ini. Tetap nantikan pembahasan hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam mutiaranya di dalam kitab Al-Hikam di episode-episode yang akan datang. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.